Bapak. Ya, ya, silakan. Ya, silakan, Pak. Ya, silakan ya, Pak. Terima kasih. Kami tidak setuju dengan apa yang Bapak katakan bahwa lu lagi. Ternyata kami sekarang sudah mempunyai suatu perubahan. Semua generasi muda yang maju, terutama perempuan sesungguhnya. Hidup Golkar! Silakan interupsi dari Pak. Saya hanya menambahkan dari Bang Icu bahwa memang kondisi Indonesia itu sekarang sedang apolitis atau apatis terhadap partai politik. Untuk itu sudah tidak zamannya lagi bahwa kita tuh menjual kemasan. Untuk itu PAN dengan suara terbanyak dari awal Kongres sudah masukan dari ART itu adalah bagaimana kita bisa menjual isi. Yang tadi dibilang bahwa tidak 4L itu adalah bagaimana isi itu atau orang-orang ini kader itu harus turun ke bawah. Baik. Menarik sekali menjual kemasan katanya. Sementara Golkar ini kan golongan karya, menjual karya kan ya Pak ya? Jadi saya kira memang begini. Jadi sebenarnya ini teman-teman PAN dan seluruh rakyat Indonesia perlu tahu bahwa salah satu ciri dan karakter Partai Golkar adalah karya kekaryaan. Ini adalah prinsip dasar Golkar. Artinya apa? Dalam perspektif kepemimpinan, hanya orang-orang berkarya dan berprestasi yang punya hak tampil ke depan. Karyanya LPG langka, antri minyak tanah, itu karyanya. Nah, jadi saya kira pengangguran meningkat itu karyanya. Itulah yang saya katakan tadi bahwa ini adalah pemerintahan dan ini adalah tanggung jawab. Itulah sebabnya ketika itu ada persoalan, Pak Yusuf Kalla turun. Tidak justru menghindari masalah prinsip Golkar, masalah harus kita hadapi. Ada keberanian untuk mengambil kebijakan dan juga ada keberanian menerima resiko apapun dari kebijakan itu. Bukan termasuk sebentar, termasuk siapa Pak Yusuf Kalla untuk kemudian misalnya kalau 30% dan tidak jadi capres begitu. Itu kan yang membuat akhirnya banyak kader Golkar untuk memilih bermain sendiri-sendiri. Itu menunjukkan bahwa Golkar tidak bisa mewadahi kader-kader terbaiknya. Itu yang tidak benar, bahwa Golkar itu justru memberikan kesempatan, bukan main sendiri. Tetap ada sistem yang kita lakukan. Sistem jadi apa, Pak? sistem yang kita lakukan ada sekarang. Ini belum, karena sikap Partai Golkar bahwa setelah pemilu baru ditentukan bagaimana kita lakukan kompensi. Kalau itu belum kita tentukan, ada saatnya kita lakukan itu. Pada saatnya akan tiba kita akan menentukan siapa calon presiden dari Partai Golkar. Itu kita sudah tentukan. Dan kita tidak pernah terpengaruh oleh apapun dari partai lain karena kita punya sikap, punya prinsip. Kita harus pada prinsip kita. Baik, luar biasa sama sekali Pak Idrus. Ya, Pak Icu, ya tadi Pak Idrus tadi menggarisbawahi bahwa Golkar selalu ingin menyelesaikan masalah begitu. Sementara PAN dinilai hanya mengkritisi ya, begitu, ini kan Pak. seperti ini ya. Ini kambing dan sapi punya susu, Nestle punya nama. Itu kan klaim-klaim saja gitu ya. Nah ini kan nggak benar juga gitu. Artinya kita mesti realistis. Jangan seperti kambing dan sapi punya susu, Nestle yang punya nama. Sama-sama kita punya nama. Misalnya contoh gini, daerah perbatasan kita, Golkar yang melahirkan itu dipasang patok. Dan PAN, saya mengajukan yang disampaikan oleh SBY. Jadikanlah beranda muka. Sumber daya agraria, segera kita selesaikan. Jangan lakukan pembiaran. Ini semua kita dorong. Tidak ada di PAN itu yang namanya bertarung itu terus mundur. Misalnya kita infakkan Hatta Rajasa dan Bambang Sudibyo, disuruh mundur. Ini bukan soal mundur, justru keberanian dia untuk bertanggung jawab dan ambil risiko. Mewarnai kebijakan itu menjadi penting di dalam satu sistem. Baik, bukan dia keluar. Baik Pak Icu, tadi kambing dan sapi yang punya susu, siapa sebenarnya yang punya susu sih Pak? Jadi, itu yang saya katakan tadi, bahwa Pak Yusuf Kalla ketika kita menyampaikan iklan ini secara terbuka beliau mengatakan, wahai seluruh partai-partai yang merasa mendukung pemerintah, baik mendukung maupun yang merasa, silakan klaim. Itu nggak ada masalah bagi Partai Golkar, silakan klaim. Tapi Mbok Iyo, apa Anda tidak malu misalkan kalau kerja Anda hanya mengkritik pemerintah, pada gilirannya ada manfaat? Sebenarnya kan ada kayak gitu kan? Kader-kader dari pemerintah ada kader yang bekerja. Ya silakan aja, makanya kita dari Partai Golkar utamanya Ketua Umum menyampaikan ada pernyataan besar. Sebentar, kita berikan instruksi, silakan Bapak. Saudara Marham, Idrus Marham, begini, saya cuma mau menambah meluruskan pada saudara bahwa yang namanya politik modern itu harus ada yang mengkritisi. Golkar tidak pernah dikritisi dulu sehingga kita sampai melakukan reformasi. Perubahan. Jadi harus Anda bersedia dikritisi. Kalau tidak bersedia dikritisi, kapan negara ini bisa jadi baik? Begini ya, kalau kita bicara tentang teori politik modern, yang namanya di mana-mana itu ada namanya partai pendukung, ada namanya partai oposisi. Nah sekarang di Indonesia hari ini, dan ini yang membuat rusak, karena ada banyak partai tidak jelas posisinya, apa pendukung atau oposisi. Nah ini saya kira yang tidak jelas. Ini
kalau kita ingin modern, coba saya masih bicara, Kalau Anda bicara tentang modern, bagaimana kehidupan di era modernisasi ini, ya mestinya partai-partai yang sudah dari awal mendukung pemerintahan, mari kita sama-sama. Baik, baik. Ada yang baik lagi ada kesempatan untuk yang lain. Silakan, Bang Icu dulu. Silakan. Marham baru selesai doktor. Saya kira teori politik modern itu bukan hanya terhadap verbalisme. Dia lebih kepada lihat melakukan politik pembiaran itu sama juga tidak mengkritik, itu nggak benar juga, harus ditegur juga. Watawasobil hak itu mesti berjalan. Kalau dia bagaimana? Nggak bisa. Ada mekanisme. Oh iya, mekanisme. Secara internal, mari ketika rapat internal di kabinet, silakan menyampaikan kritikan. Secara internal itu proses. Itu. Tetapi jangan disampaikan di opini. Itu apa? Kalau dalam politik akan maju, tidak boleh menyampaikan dan tidak boleh mudah tersinggung. Harus mau dikritik. Berarti ada target kritik. Artinya nggak siap dikritik, tikis kuping begitu. Silakan yang lain. Bapak silakan, Pak. Terima kasih. Saya melihat bahwa pernyataan dari pembicara dari pihak Golkar yang cukup lama berkuasa nampaknya ketakutan kalau dikritisi. Ya. Dan yang kedua, kalau tentang kekaryaan ya sudah 32 tahun berkuasa, tentang berkarya itu jangan klaim itu milik rakyat. Siapapun pemerintahnya, siapapun orangnya. Tidak menolak, bukan uang bah saya, bukan uang nenek saya, uang rakyat. Terima kasih. Ya, instruksi silakan. Kalau kita lihat Bu, apa yang dikatakan oleh PAN, semua tahu bahwa reformasi adalah PAN yang memperkasai. Tapi apa terjadi selama ini? Amblas kan? Tidak benar.